Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi pembicaraan umum pada pekan ini, yaitu ujaran kebencian. Kenapa kita semakin sensitif? Dan bersama saya malam ini sudah ada 7 orang narasumber untuk mendialogkan ini. Dan karena kita semakin sensitif, akan sulit sekali karena di negeri kita ini ada 1.340 suku bangsa, 17.000 pulau, dan 270 penduduk. Jadi memang harus hati-hati karena kita semakin sensitif. Dan untuk membuka acara, saya akan persilakan beri kehormatan kepada pimpinan Sunda Empire, Lord Rangga Sasana. Silakan, Lord. Terima kasih Bang Karni dan semua Prof. Selamat datang, Mbak Tejo, kemudian Mbak B, Pak Prof, Yai, Buya ya. Ujaran kebencian yang selama ini ada membuat akhirnya nilai persatuan Indonesia sekarang dalam keadaan bahaya. Untuk itu mungkin bukan hanya Lord Rangga, tetapi atas bela bangsa, bela negara, dan bela bumi adalah menjadi kewajiban kita. Ketika suara bela bangsa, bela negara umumnya sudah dilakukan oleh kita semuanya, namun di sana ada masih ego. Sehingga Lord suarakan saatnya bela bumi bersama. Sehingga tidak ada manusia satupun bertikai. Tidak boleh. Tidak boleh pemerintahan manapun atau negara berperang. Tidak boleh. Karena syarat perang pun ada syaratnya. Ada maklumat, ada punya tanah. Kalau sekarang ada tetangga negara-negara sana akan bertikai atas perang, dalam proses adanya kesiapan-kesiapan itu diledakkan, itu sudah di luar daripada nalar. Karena untuk berperang saatnya harus ada jaminan tanah. Lah, apalagi kita, bahwa semua manusia diciptakan di bumi, bahkan jauh sebelum manusia diciptakan juga ada jin diciptakan, ya, ada golongan lain diciptakan. Di sana ditetapkan bahwa manusia, jin dan lainnya diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah yang Maha Berkuasa. Tentu tidak ada satupun manusia berhak untuk membenci satu kaum manapun. Apalagi dalam hal ini kita dalam satu kesatuan di Nusantara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak satupun manusia menyebarkan atas kebencian, apalagi menyatakan atas perang dimanapun. Kalau ada sekarang misalnya orang-orang yang sekarang katakanlah ya, maaf katakanlah, jangan seharusnya juga tersinggung. Ketika membahas tentang keadaannya, ini ada lagi rame nih misalkan, berkaitan singgungan atas Sunda dan lain-lain. Tentunya ini juga harus kita segera mengintrospeksi. Bahwa budaya kita adalah bermacam-macam. Kepulauan kita banyak. Hampir kalau menurut Lord katakan dari 17.000 pulau memiliki atas budaya yang luar biasa halnya. Tentu ini adalah menjadi patokan kita bahwa kita harus saling menghargai atas budaya tersebut. Tapi juga ketika ada seseorang yang menyampaikan hal keadaan yang menyerang hati kita, tentu bersabarlah. Jangan mudah, apakah akhirnya melaporkan, apakah dengan kondisi akhirnya memusuhi dan akhirnya ada pertikaian
di mana demo yang anarkis dan sebagainya. Itu tidak boleh. Tentu, contoh saja berkaitan dengan yang baru saja ramai kemarin, Atria Dahlan, Lot Rangga sampai datang ke DPR. Itu mengingatkan semuanya kepada seluruh anggota dewan bahwa mereka itu adalah hanya pembantu rakyat, pelayan rakyat, sehingga harus sopan dalam menyampaikan statement maupun perilaku apapun. Tentu ini adalah menjadi satu peringatan bahwa bukan seorang Atria Dahlan, tetapi adalah semua pejabat negara maupun pejabat pemerintah seharusnya sadar bahwa mereka itu, beliau-beliau itu adalah hanya pembantu rakyat dan saatnya melayani baik kepada rakyat, melayani baik kepada semua masyarakat. Ini persoalan. Muncul lagi pada persoalan kebencian yang akhirnya adanya pembukaan IKN, ya, ibu kota negara yang baru tuh. Ya sah-sah saja Presiden menyampaikan atas pelaksanaan atas janjinya. Namun juga perlu kita tinjau kembali bahwa persoalan keberadaannya, kalau ada hal setuju atau tidak, hal biasa. Jangan membuat akan pertikaian selalu. Kalau misalkan ada singgungan bahwa di sana tempat jin dan buang anak ya. Ya kalau semuanya sebelum Kalimantan begitu pun Jawa pun sama. Bumi ini semuanya pernah terjadi atas ciptaannya adalah jin duluan yang lahir ada. Sehingga juga tidak perlu tersinggung. Baru saja kemarin Kalimantan, ini saya bawa baru saja kasih kenang-kenangan Kalimantan nih. Saya dikasih komando untuk Kalimantan bagaimana. Saya memberikan saran kepada Kalimantan tidak juga perlu tersinggung. Keberadaan ada orang yang menyinggung pada hati kita, ya segera harus maafkan. Kalaupun itu menindak pada sisi soal tindakan hukum, laksanakan atas hukum itu. Namun tidak lagi saatnya memecahkan atas persatuan Indonesia kita. Kalau soal buang-buang jin dan anak bukan hanya di Kalimantan, di Jawa juga semuanya ya. Persoalan hal-hal seperti itu. Tetapi diingatkan kepada orang yang menyatakan seperti ini pun tidak seharusnya hal ini disampaikan dalam publik. Ini juga penting dalam media ya. Berikan sebagai filter penumbuh kembangkan pembangunan. Bagaimana menyikapi pada persoalan yang ada. Tentu hal-hal ini nanti dari beliau-beliau ini juga akan menambahkan kepada persoalan ini bagaimana mencari solusi. Saatnya bela bangsa, bela negara, dan bela bumi harus ditanamkan nationality terhadap diri kita sendiri. Sehingga mewujudkan kepada sisi nationality kepada kita. Ini perlu yang harus ditanamkan kepada diri kita. Kita mungkin dalam posisi dunia 3. Dulu Lot Rangga bicara dunia 3 diketawain. Bahkan dinyatakan gila. Mau tidak mau sekarang kita berada pada sisi dunia 3. Kita dalam dunia 3. Singgungan tadi sampaikan sebagai pimpinan Sunda Empire. Sunda Empire, Lot sejak keluar dari sana, dari pesantren, gara-gara Sunda Empire, ya, ya Bang ya. Lot sekarang posisi sudah jadi pangkatnya jenderal ya, jadi saya boleh pakai apa aja karena jenderal ya, udah umum. Kepada persoalan Sunda Empire sudah serahkan ke mahkamah ke internasional ya, sehingga Lot sekarang berkewajiban menerima atas panggilan Ibu Pertiwi. Berarti bumi ya, Ibu Pertiwi itu bumi. Untuk bagaimana tetap menata kembali pada kekuasaan dan jalannya pemerintahan saat dunia 3 ini, Lot tetap berkewajiban juga ikut menata di dalam bumi dunia 3. Nah, keadaan yang ada sekarang ini adalah bukan lagi tanggung jawab Pak Jokowi atau kepada Pak Menteri-menterinya atau kepada Dewan DPR sana. Lebih miris lagi keadaannya, nggak perlu lagi lah keadaan situasi saat ini, ya, yang ditumbuhkan pada persoalan-persoalan perorangan nggak perlu lagi lah. Jadi masih ada persoalan-persoalan negara atau pemerintahan atau persoalan-persoalan kehidupan bumi yang lebih penting. Coba kita tengok dengan kehidupan saat sekarang. Diumumkannya pemilu tahun 2024 telah diumumkannya akan dilaksanakan. Tapi Lot mengatakan dan berpendapat bahwa keadaan ini perlu adanya satu sistem di MPR RI yang saat ini tidak memiliki hak kedaulatan dalam rakyat penuh sebagai lembaga tertinggi negara sudah tidak ada. Maka saatnya nyatakan Lot, saatnya referendum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen, ataukah
amandemen Undang-Undang Dasar 45, amandemen. Referendum dulu, baru laksanakan pemilu. Referendum dulu, baru laksanakan pemilu. Ini lebih penting. Dan masalahnya kenapa Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen harus ditinjau kembali maupun sekarang yang amandemen. Saat ini MPR RI tidak memiliki lembaga tertinggi negara sebagai lembaga tertinggi kita. Artinya NKRI ini tidak ada tuan. Sehingga saatnya bahwa keberadaan kalau halnya menjadi hal lebih penting adalah coba urus dengan keadaan sekarang. Apakah maju pemilu 2024 yang sekarang ramainya para calon presiden, ramainya perebutkan dengan kondisi saat ini. Saat ini MPR RI bukan lembaga tertinggi negara. Sehingga hukum tertinggi dari MPR RI itu sendiri itu tidak berlaku seharusnya batal demi hukum. Karena TAP MPR adalah hukum tertinggi di negara kita. Kalau MPR RI-nya sebagai lembaga tertinggi negara sejajar dengan keadaan saat ini, siapa yang mengawasi mereka? Apa itu disebut rakyat? Tukang bakso sekalipun tidak bisa merawat. Tidak akan bisa. Lah ini persoalan yang keadaan ini. Baik, Lord. Ya. Tapi Lord kenapa datang ke DPR kemarin? Oh, iya Bang. Iya. Apa tersinggung? Enggak. Sebenarnya kalau dari saudara kita Mas Atri Dahlan tidak ngomong ke Sunda Empire, mungkin Lord juga tak biarkan dulu. Oh, karena bilang Tapi karena ada menyebut Sunda Empire, maka saya cari dia. Kebetulan saya juga lama udah mau mengingatkan DPR keseluruhan. Iya. Untuk lebih sopan, ya. Jadi sekarang Lord udah bintang 4 nih. Lord sekarang dengan posisi di bintang 4, apa bintang berapa yang jelas general tadi. Ya, Posisinya. Harusnya di barat. Jadi general dari maksud bintang, malah saya sekarang berbaur bintang. Oh gitu. Iya, berbaur bintang. Lord sekarang sibuk dengan berbaur bintang. Apa itu? Iya, berbaur bintang karena masuk kepada selebriti ya. Oh. Berbaur dengan bintang. Jadi bintang bukan milik militer atau polisi saja, ternyata bintang milik kita semuanya. Bir pun pakai bintang. Oke. Ya, boleh. Tapi adalah pengaturan ucapan aja. Tapi tetap tanggung jawab kita bahwa penataan dunia 3 tetap kita harus berikut serta dalam proses. Baik, Lord. Ya. Sekarang giliran kita dengar Profesor Terima kasih. Karim Suryadi, Terima kasih. pakar komunikasi politik. Terima kasih, Bang. Menurut saya, setiap bangsa itu seperti Dewa Janus. Dewa dalam mitologi Yunani yang punya 2 wajah. Wajah masa lalu dan wajah masa depan. Di dalam wajah masa lalu itu ada etnisitas yang unsurnya terdiri atas 3 hal. Yang pertama tentang pertanyaan menyangkut asal-usul, pemulihan ingatan, dan masa lalu yang bisa dirundingkan untuk menyelesaikan masalah-masalah hari ini. 2 unsur pertama, pertanyaan tentang asal-usul dan pemulihan ingatan itu tidak bisa diusik. Kenapa begitu? Karena ibarat kita berumah kaca, maka jangan pernah melempari rumah orang lain. Tapi soal yang ketiga, tentang masa lalu yang bisa dirundingkan untuk memecahkan masalah hari ini, itu yang harus kita insapi, yang harus kita resapi. Karena saya yakin di dalam etnisitas dalam aspek ini, terdapat kearifan yang maha kaya. Bahkan dari sisi bahasa saja, menurut saya ada bahasa-bahasa daerah yang sulit mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Bang Ege, kalau kita bicara pengetahuan politik, bahasa Sunda punya pangaweruh politik. Kalau orang bicara sikap politik, bahasa Sunda punya kata sikep. Kalau orang bicara keterampilan politik, orang Sunda bilang kaparigelan politik. Kalau ada orang bilang kesaktian politik, kasakten. Tapi yang didambakan adalah kepemimpinan yang punya wewesen. Dan saya tidak menemukan apa padanan kata dari kata wewesen itu. Jadi wewesen, saya ingat ketika Solskjaer masih main di Manchester United, dan tertinggal 0-2 pada menit ke-87 dan Sir Alex Ferguson memasukkannya dan Solskjaer memasukkan 2 gol
dalam tempo 4 menit. Itulah contoh wawasan. Dan itulah pemimpin yang didambakan. Jadi soal etnisitas menyangkut asal-usul dan pemulihan ingatan, mari kita tempatkan seperti dawai-dawai kecapi. Biarkan dia menjadi dawai-dawai keberagaman yang lurus, tidak saling melintas, atau kita tempatkan seperti piano. Ada saatnya kita diam, ada saatnya kita bicara, tetapi ketika waktunya untuk ngomong, ngomonglah yang baik. Lalu pertanyaan kedua, miris kalau tadi disinggung, kok makin sensitif. Jadi ada pepatah yang berbau kearifan mengatakan, jika kita tergores dalam setiap usapan, bagaimana mungkin kita mengkilap seperti kaca. Jadi saya tidak membayangkan ya, bagaimana almarhum Abdurrahman Wahid mungkin sudah dipersoalkan berkali-kali kalau hidup sekarang. Ketika dia guyon soal polisi, ketika dia guyon soal mantan wakil presiden gitu ya, yang menyebut A, B, C dengan karakternya masing-masing. Dan ketika misalnya salah satu guyonannya diulang, ada institusi yang tersinggung dan memanggil orang yang guyon itu. Padahal ketika almarhum Abdurrahman Wahid menyampaikan guyon itu, baik-baik saja karena ada kearifan. Jadi menurut saya, mungkin di satu sisi, karena handphone yang kita punya, gawe yang kita punya kekuatan dan memberikan kekuatan kepada setiap orang, sehingga semua orang menjadi bertenaga untuk melakukan apapun, termasuk melaporkan apapun, bahkan dia bisa membuat sesuatu yang hitam menjadi putih. Tetapi kan kita orang yang waras, bagaimana mungkin Bang Ege kita harus bertekuk lutut pada gawe. Jadi saya ingin mengajak, meskipun kita hidup di era yang full teknologi, mari kita belajar pada bebek. Sederhana saja Bang Karni, ajakan saya, mari kita belajar pada bebek. Setahu saya, bebek itu tidak bisa menetaskan telur-telurnya. Betul nggak, Lord? Jadi ketika petani ingin menetaskan telur-telur bebek, dia akan titipkan kepada ayam yang sedang mengerami telurnya. Dan ketika telur itu sudah menetas, petani mengambil anak-anak bebek itu dipisahkan dari anak ayam. Karena induk ayam akan sadar, oh ternyata di antara telur yang seerami ada telur bebek. Dipisahkanlah. Dan hebatnya bebek, meskipun dia ditetaskan oleh induk ayam, dia tidak pernah menjadi ayam dan lupa sifat kebebekannya. Artinya apa? Kalau kita sekarang hidup, dimudahkan, dibantu oleh teknologi, kita tidak semestinya menjadi budak teknologi, sebab bebek saja meskipun ditolong oleh induk ayam, dia tidak merelakan sifat kebebekannya. Jadi begitulah barangkali. Lalu yang kedua, saya setuju misalnya sikap menempuh jalur hukum. Tetapi anak-anak bangsa, anak-anak suku bangsa, Jawa, Madura, Sunda, Kalimantan, Batak, Padang, itu kan saudara, Pak Kiai. Dan kita dengan saudara saja pernah bertengkar, betul nggak Bah? Ada pepatah, karena gelas itu dekat, maka dia berantem berbunyi. Dan ketika kita berantem dengan saudara kita, adik kakak, nggak pernah tuh sampai berdarah-darah kelamaan. Sesengit apapun berantem. Habis begitu salaman, ciuman, nggak ketemu 2 hari, 3 hari, kangen lagi. Jadi menurut saya, memang benar beradab menempuh jalan hukum itu. Tetapi kalau sedikit-sedikit berurusan, energi kita akan habis. Ada kearifan, ada kebajikan di luar institusi hukum. Dan kebajikan tertinggi itu adalah kata maaf, apalagi kalau pertengkaran itu terjadi di antara saudara. Jadi selama kita memandang kita bersaudara, maka pertengkaran menurut saya tidak selayaknya semua diselesaikan di ranah hukum. Cukup dengan maaf, dan itu semua hanya bisa dilakukan
kalau kita tidak kehilangan belas kasih. Pak Kiai ada keterangan, mata yang penuh kasih sayang itu akan rabun melihat kesalahan siapapun. Sebaliknya, mata yang penuh kebencian akan benci selamanya. Jadi bukan karena kesalahannya, boleh jadi karena kebenciannya, kesalahan kecil tampak seperti api membara. Begitu menurut saya, Bang Karni. Baik, Prof. Sekarang saya ingin tanggapan pakar komunikasi politik juga. Effendi Ghazali. Selamat malam para pemirsa, selamat malam Datuk Karni Ilyas. Pertama-tama saya tadi sambil mendengarkan Lord Rangga ini berbicara, saya menghitung-hitung juga kalimat apa yang nanti bisa jadi diadukan lagi gitu. Lalu nanti begitu diadukan, mohon izin ditulis di bawahnya, sebelah kanannya Dewan Pendengar kok nggak ngomong sama sekali gitu misalnya. Ini mau dicabut nggak yang tadi LP yang dinyatakan sebagai pesantren? Mau dicabut ya? Ya tetap LP lah ya. Ya jangan nanti ada lagi yang bilang, iya kan? Tadi sempat kan? LP itu diganti dengan pesantren tadi. Ya enggak ya, LP aja tetap ya. Ya aman lah kita berarti ya. Setelah saya, iya. Iya harus dikonfirmasi kan kalau enggak nanti. Nah malam ini pertanyaannya menjadi menarik. Apakah kita menjadi terlalu sensitif ya? Kenapa kita? Ya kenapa kita menjadi terlalu sensitif? Atau pertanyaannya sebetulnya kalau induktifnya Prof. Karim bisa menjadi kenapa juga orang tidak sensitif? Jadi artinya kan yang berbicara menjadi tidak sensitif. Sebaliknya orang yang mendengar menjadi begitu sensitif pada kasus-kasus tertentu. Kalau Bapak enggak kelihatannya senyum-senyum aja tadi. Ya. Ya. Jadi ada juga orang seperti Lord Rangga ini yang saya rasa enggak terlalu tersinggung kalau ada apa-apa ya. Dia lebih banyak senyum. Nah, kalau dibalikkan ke teorinya sedikit ya, seperti tadi yang disinggung oleh Prof. Karim, saya mau mengutip Dennis McQuail dan Manuel Castle. Dia bilang begini, era baru ini adalah era dengan bukunya masing-masing. Yang satu mengatakan itu adalah networks of jaringan dari, mereka memilih kata pertamanya ketidakberadaban atau kemarahan, baru and hope dan harapan. Itu Manuel Castle. Lalu Dennis McQuail sama, media baru ini menyebabkan lebih banyak terjadi fragmenting society or unifying. Jadi yang lebih muncul ke depan sebetulnya adalah era kemarahan, era orang menjadi tidak sensitif sebetulnya, yang kemudian, nah mudah-mudahan tidak selalu membosankan kalau kita menyatakan selalu ada interpretasi, kuasa, kepentingan untuk kemudian muncul menjadi persoalan. Karena kalau tidak, maka tadi jawabannya selalu menjadi mata dan hati yang penuh dengan cinta dan belas kasih. Itu akan berhenti sampai di situ, betul ya. Tapi kalau dia mendapat, mohon maaf, dari minggu ke minggu kita bahas di sini, Buya, Kiai kami, yaitu ada interpretasi, kepentingan, ya kan? Maka ujungnya nanti persoalannya menjadi berlarut-larut. Nah, kata kunci lagi yang dimunculkan bahkan beberapa stand up comedian ini yang lebih berani memunculkannya itu ya, itu adalah kata konteks. Jadi beberapa usulan untuk melihat kasus-kasus yang ada itu, yang pertama misalnya, kalau mendengarkan sesuatu yang menjadi kasus, mari kita nonton videonya secara lengkap. Jadi jangan cuma nonton kalimat yang dia mengucapkan misalnya, saya ulang aja ya supaya ini di sini ada kritik sedikit Pak Jaksa Agung. Ada Kajati Pak dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Itu kan sebagian. Tapi kita perlu dengar, kalau saya berusaha betul, mendengar seluruh apa yang dia sampaikan pada rapat DPR itu. Sehingga kita dapat konteksnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik juga untuk melihat berapa kali dia menyampaikan hal yang seperti itu gitu. Jadi bisa jadi kita manusia ini kan ada kilaf-kilafnya juga Datuk Karni Ilyas. Betul kan? Iyalah. Sesekali kita kilaf, bicara, lalu tiba-tiba di luar sana sedang ada interpretasi, aliran kepentingan, ya, bersinggungan dengan kekuasaan, kita langsung bermasalah.
dalam hal ini luar biasa loh. Kapolri kan meminta supaya kalau bisa langkah pertama adalah mediasi dulu. Karena manusia pasti cenderung punya kekhilafan. Walaupun seperti tadi. Coba kalau misalnya tempat jin buang anak. Saya rasa semua di antara kita pernah mengucapkan gitu Ibu ya, kiai kami ya, tempat jin buang anak. Kalau itu bukan bicara tentang ibu kota negara misalnya ya. Jadi coba bicara gini, Prof. Ada tempat wisata tuh yang lagi terkenal, lagi jadi tren. Dulu itu tempat jin buang anak. Enggak masalah kali ya. Tapi begitu ini sedang dipersoalkan, kok undang-undangnya cepat sekali keluarnya. Kok di situ nggak ada DPRD-nya? Lagi ada yang ngomong ini tempat jin buang anak. Saya juga bayangkan kalau misalnya dalam rapat itu tidak disebut nama bahasanya gitu ya. Itu bicara dalam raker pakai bahasa daerah Pak Jaksa Agung misalnya. Nggak masalah jadi ya. Jadi dan kemudian ditambah lagi ada kata ganti Pak. Nah di situ betul ya Prof ya? Karena ada ganti Pak. Nggak gampang loh orang mau diganti Pak Datuk Hardilias. Iya ya. Kalau cuma bilang ini raker, kita pakai bahasa Indonesia lah gitu ya. Ternyata ada yang meneliti Kang Awong kalau nggak salah ya. Bahwa dalam rapat itu Arteria Dahlan sendiri juga menggunakan bahasa Sunda. Ujuk-ujuk katanya. Itu bahasa Sunda ya. Mestinya ada yang nyeletuk juga. Kalau hatinya tenang, penuh senyum ya. Lah itu udah Arteria Dahlan ngomong ujuk-ujuk itu bahasa ya. Mau? Boleh. Biar seru. Ya. Sorry. Interpretasi profesor terhadap yang ketiga Sumpah Pemuda kan sering disampaikan. Ya. Berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Itu kan salah. Mestinya menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ya. Nah di dalam rapat itu menurut profesor harus pakai bahasa nasional yang menjunjung tinggi atau boleh pakai bahasa daerah itu aja? Boleh. Kalau untuk memberikan penekanan pada kata-kata yang tidak ditemukan padanannya, betul ya Prof ya? Tadi apa? Wawasan. Wah, salah sebut loh, salah ucapan ya. Wawasan, misalnya gitu ya. Itu mungkin nggak ditemukan padanannya. Sama dalam bahasa Sumatera Barat atau Minang misalnya, kalau menyebut sansai, ya susah menemukan padanannya. Itu sansai bisa seperti nelongso, tapi sansai bisa buat bercanda loh. Iya ya, sansai ko ya. Iko bangsa lagi sansai sambil ketawa. Wah, tajam betul artinya, betul ya. Tajam betul artinya. Jadi saya menjawab tadi, ya. Kalau boleh berarti tingkat keseringannya. Tingkat keseringan khilaf. Karena sejak menuding-nuding, Emil Salim, terus itu. Bisa. Itu tadi ada konteks, tingkat. Jadi misalnya begini, orang yang mengatakan suatu pulau adalah tempat jin buang anak, kalau dia satu kali mengucapkan, tapi kemudian kadrun. Enggak ya. Kadrun. Karena PKS. Karena PKS. Karena di foto itu makanya tadi saya hati-hati ya menyebutkan duduk di sebelah Lord Rangga ketika di foto gitu ya. Nanti ada sebelah kanan Effendi Ghazali, Dewan Pendengar yang tidak misalnya mencoba memperbaiki apa yang ada misalnya. Jadi itu beberapa contoh saja. Tetapi lagi-lagi diksi juga menunjukkan kemampuan kepemimpinan, betul ya? Ditambah dengan suasana apa yang ingin diciptakan. Kalau saya sampai kapanpun akan tetap menyebut Datuk Karni Ilyas. Apalagi saat ini. Karena ILC Perjuangan itu harus dipimpin oleh seorang datuk. Nggak bisa. Tidak bisa dipimpin oleh bukan datuk gitu. Ya, saya tetap memanggil ini sebagai Bapak Presiden. Karena dalam bayangan saya, seorang presiden itu juga harus berani berbicara, tidak terlalu harus sistematis. Kadang-kadang keluar seperti dia gitu. Apa adanya, berani nggak bicara dengan pimpinan Singapura dengan gaya Sujiwo Tejo misalnya ya. Nah, itu yang menjadi menarik. Nah, bahkan misalnya di media sosial pun sudah banyak orang yang sekarang berusaha menggunakan beberapa pilihan diksi ya. Kalau misalnya hewan tertentu gitu, dog lah bahasa Inggrisnya gitu, nanti pilihannya bisa titik-titik gitu ya. Ada, kalau kami di komunikasi, kalau ada kata-kata yang
agak berbau negatif, jangan dikasih contoh sebetulnya gitu. Tapi kalaupun ada titik-titik, nanti ada jir, titik-titik read gitu ya, titik-titik jai gitu. Jadi ini upaya untuk membuat diksinya tidak setajam terjemahan dari dog misalnya begitu. Nah yang paling terakhir, ini kan lingkaran sensitif dan insensitivity gitu ya. Ada yang sensitif, ada yang tidak. Kalau di ELC pokok bahasanya pasti interpretasi, kemudian kepentingan menjadi kasus berlarut-larut. Tetapi yang menjadi menarik, ada dua jawaban penting dari komunikasi, tidak politik lagi. Yang pertama yaitu peradaban keluarga katanya. Jadi kalau di dalam keluarga itu, bahkan salah satu penelitian, Osman dan kawan-kawan, kalau orang masih mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore pada ibunya, katanya hasil penelitian menunjukkan dia akan cenderung menggunakan diksi dan kata-kata yang lebih baik daripada orang yang jarang mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore pada ibunya misalnya. Peradaban pada tingkat keluarga. Yang kedua tentu peradaban pada tingkat bangsa. Nah ini yang saya belum bisa menemukan jawabannya. Pasti Buya kita, Kiai kita dan nanti Babe Ridwan yang akan menemukan jawaban peradaban bangsa. Karena begitu dibuat ukurannya juga tidak bisa secara global kan. Babe, jadi misalnya begini, apakah bangsa kita itu termasuk urutan berapa dalam bangsa yang sensitif atau tidak sensitif di media sosial? Itu nggak bisa kan? Karena di masing-masing bangsa ada ukuran-ukuran tertentu terhadap kata-kata yang seperti tadi, Jancukers. Itu bagaimana itu kalau di negara lain sudah dikasih titik-titik-titik gitu. Huruf depannya apa, titik-titik-titik, belakangnya bagaimana begitu. Nah yang paling terakhir yang bisa disampaikan adalah bagaimanapun ada juga hal-hal yang baik dari kasus ini. Setidaknya Datuk Karni Ilyas, kita sekarang mulai berpikir, hati-hatilah, berpikirlah 3-4 kali sebelum memilih diksi. Ya, pilihlah yang paling minim kemungkinannya mengantar Anda kepada tuntutan atau laporan ke ke kantor-kantor polisi terdekat. Kurang lebih seperti itu, Datuk Karni Ilyas. Baik. Pemirsa, kecerdasan itu adalah bukan bagaimana Anda ucapan Anda dipahami orang lain, tapi adalah bagaimana Anda mengantisipasi reaksi orang lain atas ucapan Anda. Shannon Alder, penulis Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tapi belum saya lanjutkan, ada sedikit ralat untuk Profesor Karim. Jadi, gol itu bukan Solskjaer 2-2, tapi satu lagi Teddy Sheringham. Asisnya mungkin dari Solskjaer. Teddy Sheringham. Satu Sheringham, satu Solskjaer. Dan itu menit 92-94. Sekarang giliran Pak Ridwan Saidi, Babe. Makasih Pak Karni. Itu waktu saya sudah jadi anggota DPR, Kepala RT mampir ngobrol sama saya. Ente yang jadi anggota DPR, ana yang capek. Kenapa ente capek?
mundar-mandir orang nanyain ente. Masa kecilnya segala macam. Yang saya bicarakan soal rekrutmen. Itu saya dari jalur mana saya nggak tahu ya kan. Partai juga macam-macam lagi. Jadi RT yang sibuk. Orang ingin mendapatkan kesaksian Ridwan Said itu orangnya bagaimana dari masa kecil. Saya nggak tahu sekarang kalau anggota DPR bicara dengan orang yang sudah sangat berumur ya kan. Kayak begitu gitu ya. Ini menyangkut rekrutmen. Sekarang saya nggak tahu rekrutmennya bagaimana. Ini mestinya partai-partai juga introspeksi ya. Karena ada orang lebih muda, jauh lebih muda dari saya. Saya kan 79. Muda ketemu saya, lu ada di sini. Bagaimana kita juga ngomongnya kan? Sedangkan kata ganti lu di Betawi ada tempat-tempatnya untuk dibahas. Dia pernah pimpinan malah. Ya, dia jalan sama istrinya, saya menjaga kehormatan keluarga kan, nggak mau saya membalas. Jadi ini yang saya lihat kok kayak begini ya. Akhir-akhir ini cara-cara orang menyatakan pendapat juga. Maaf ya, saya ke masa lalu. Ada dulu penulis sajak tahun 58 peristiwanya. Dia itu mengatakan saya tidak percaya dengan Tuhan. Penulis sajak ini namanya Suradal Mahatmanto. Di mana-mana orang bincangkan. Saya itu waktu 16 umur saya kan. Ini bakal kejadian apa nih? Ternyata oleh Hasan Bandung, mitra korespondensi Bung Karno waktu di Endeh, itu diajak berdebat. Hasan Bandung yang menyediakan tempat di Hotel Yanpin, Merdeka Utara, sekarang gedung Pertamina. Dan terjadi perdebatan. Dewan juri kesepakatan bersama dan sebagainya. Orang mengikuti dengan tertib perdebatan itu dan memang juri melarang mencemooh, mengejek dalam tertawa nggak boleh. Itu waktu. Dan memang karena Suradal tidak menguasai masalah yang dia sederhana katakan saya nggak percaya sama Tuhan, lah jadi nggak seimbang jalannya perdebatan. Dan perdebatan itu mengilhami Hasan Bandung menulis buku Adakah Tuhan? Nah buku itu saya lihat masih beredar. Kok kayak gitu ya zaman itu ya kan. Lalu saya balik kepada suku bangsa saya sendiri, etnik ya. Tahun 58 juga terbit sebuah buku yang mengatakan Betawi itu berasal dari bau tai. Ada, saya masih simpan bukunya. Dia mengatakan dulu ada perang Sultan Agung dengan VOC. VOC kehabisan peluru untuk meriam. Habisan VOC. Ditembakkan itu peluru dari tai. Atau tinja lah. Apa yang lebih halus lagi nggak ada ya. Tinja ya kan. Tapi nggak nyambung sama Betawi nanti. Ditembakkan. Saya juga bingung gimana. Tinja itu kan berat jenisnya kurang dari 1. Masa bisa nendang ke sana kemari. Itu dia. Itulah ya ini negeri jadi bau tai. Itu lahir kata Betawi. Saya lihat nggak, itu waktu juga saya masih muda ya. Kok nggak ada yang marah. Karena kita sendiri sebenarnya nggak tahu kata Betawi itu dari mana. Baru saja kemudian kita tahu bahwa itu dari bahasa Armenia, gerbang. Sebagaimana juga ada desa di Maluku Tenggara, Le Betawi. Ada. Jadi itu waktu kita mau marah, nggak ada alasan. Tapi omongannya kagak enak juga tuh di buku kayak ya kan. Mau marah nggak ada alasan. Nah baru kita mencari ini apa sebenarnya kata ini. Nah kalau kita seperti ini ya agak susah juga ya kan. Lord berat pekerjaannya, bertambah berat mengurus persatuan. Saya kira yang mengucapkan kata-kata nggak layak di ruang publik itu, ya itu harus ada teguran, ya kan. Tapi apakah harus dihukum, dipenjarakan? Ini nanti akibatnya
gerakan untuk penelitian sosial, antropologi jadi susah. Paling tidak itu jadi bahan rahasia, kita nggak bisa ungkapkan. Kalau kita ungkapkan sana tersinggung, situ tersinggung. Macet ilmu pengetahuan jadinya. Dan memang misalnya kata-kata yang dikatakan harus diganti. Orang ngomong bahasa daerah ya nggak ada lah. Semua orang ngomong campur-campur. Nggak ada yang bahasa Indonesianya lempeng. Nggak ada. Nyampur sono, nyampur sini. Masa kalau gitu ya banyak amat orang ditangkepin. Lantaran ngomong mengkal-mengkol. Ke bahasa ono, bahasa ini. Apalagi waktu kita hidup di tahun 50-an. Rapat-rapat kan dia orang campur pakai bahasa Belanda. Bagaimana? Jadi ini yang harus dipertimbangkan. Dan juga apakah suatu case yang dilanggar oleh DPR itu harus abatement. Abatement diangkat, diungkap habis-habisan. Saya ingat ada anggota DPR PKI hasil pemilu. Sebelum pemilu kan sebelum pemilu kan PKI nggak ada wakilnya karena dia partai yang dilarang kegiatannya, baru direhab oleh Bung Karno tahun 52. Pas setelah 55 masuk anggota DPR PKI, ini orang tangannya iseng, maaf ya Pak, colek-colek cewek yang sekretariat DPR. Dia hasil pilihan nih PKI, dicolek-colek. Diberhentikan oleh pimpinan DPR karena belum ada dewan apa tuh yang sekarang dipanggilnya tuh tukang periksa etik. Oh, Badan Kehormatan. Oh, majelis. Dulu belum ada pimpinan. Tetapi saya buka-buka koran-koran di zaman itu hanya sebuah majalah atau apa itu yang memuat itu. Dianggap itu soal pribadi. Kalau ada soal politik baru orang habis-habisan ribut. Jadi itu waktu saya terpaksa ke zaman itu ya karena saya beberapa zaman politik itu saya ikut terlibat, jadi saya memperhatikan agak-agak beda sekarang. Dan persoalannya kenapa kita jadi begini? Kenapa kita gampang tersinggung? Kenapa? Apakah betul kita tersinggung sama si fulan yang bicaranya kagak pantas? Atau ada soal lain lagi? Kebenaran ada ini? Atau dua-duanya, ya kan? Ada ini sama ada persoalan lain. Jadi semua orang sekarang kesal, Pak. Kesel seperti misalnya seorang suami diomelin sama bos di kantor, pulang kucing ditendang. Nah, jadi sekarang orang nyari kucing buat ditendang-tendang. Ini yang masalah yang harus kita jadi pikiran bersama ya kan. Kenapa kita jadi gampang tersinggung ya kan. Dan memang juga pantas, ada alasan pantas. Tapi apakah orang harus dipendam dibui ya kan. Dan ini harus pelajaran jadi bagi yang bersangkutan untuk berhati-hati berucap. Anda cobalah baca apa namanya itu pidato di sidang konstituante. Shakespeare hadir, antara Ibni Sadat hadir, penyair-penyair besar abad keempat Masehi. Sekarang paling-paling jangan ada dusta di antara kita. Hampir semua anggota DPR ngomong begitu. Bukan saya nggak demen sama itu lagu ya. Lagu itu demen kok ini terus lagunya, ya kan? Nggak ada apa namanya kutipan-kutipan Shakespeare yang kita dengar di pidato-pidato konstituante. Nah ini harus dikembalikan Pak. Zaman ini jangan terus berjalan kayak begini. Kalau berjalan kayak gini kita mau kemana? Kita mau kemana? Jadi kalimat memang saya nggak keberatan orang campur-campur. Kenapa? Lebih ekspresif, bukan kagak ada gantinya tuh perkataan. Lebih ekspresif kadang-kadang suatu ungkapan dikatakan begitu, ya kan? Nah kemudian Pak mengenai yang teknis ya, ungkapan jin buang anak. Itu kalau di Betawi kita nggak bisa ngomong begitu kepada orang yang lebih tua. Ada peringkatnya. Jadi biasanya kita ngobrol waktu begadang, siskamling, ya kan. Tapi kalau di dalam pertemuan keluarga, Suhanu apaan tuh dia tinggal di tempat jin menayunan. Dulu bukan jin buang anak aja, ada jin menayunan, ada.
Oh ya, tinggalnya di tempat jin main nggak boleh. Kita menyebut makhluk halus di depan orang yang lebih berumur. Nah, karena beliau yang mengucapkan di ruang publik sebenarnya harus dipikir juga, ya kan? Ya walaupun sebenarnya dia nggak perlu dipenjara karena itu ucapan, ya kan? Terus terang. Tetapi lain kali perhatikanlah kalau di ruang publik itu pilihan kata-kata. Karena di ruang publik yang berhadir itu adalah Rasulullah, orang antero umur. Orang antero umur, jadi nggak bisa kita sama rata, ya kan? Ngomong juga sama orang berumur kayak Pak Emil Salim itu kayak begitu tuh nggak pantas. Walaupun bersikap sama orang berumur tuh kayak begitu tuh kan nggak pantas. Nah, terakhir Pak Karni, harusnya anggota DPR terpilih itu dikursus. Zaman saya P3 bikin, PDI bikin, belum pakai P ya, PDI bikin, praksi karya bikin, apalagi praksi ABRI. Etika parlemen, reforming, membentuk hukum, kemudian masalah politik, macam-macam kita dididik sehingga kita bergaul tahu sebagai sesama anggota DPR harus dong, jangan orang nyelonong aja ya kan. Begitu terpilih ya langsung pelantikan, enggak, kita nggak bisa, itu dididik dulu Pak, harus ada pendidikannya dulu sehingga kita juga bangga mau dari fraksi apapun kita suka. Saya suka dengan fraksi PDI itu waktu Ibu Walandau kalau bicara bahasa Indonesia ya bagus, kita senang walaupun pendirian berbeda, ada yang berbeda tapi kita suka ngeliat tampilan-tampilan orang-orang di zaman itu, kita suka sekali. Baik. Udah. Ketua Babe udah habis. Apa? Waktu Babe. Iya, saya udah berhenti, Bang. Oh. Sekarang giliran Presiden Jajuk kan. Sujiwo Tejo. Ya, saya lebih ingin diskusi saja, judul betulkah masyarakat kita makin sensitif? Apakah nggak salah judulnya? Atau sebetulnya nggak makin sensitif tapi makin baperan. Baper, bawa perasaan kalau nggak salah. Karena kalau sensitif itu kan nggak usah sampai di demo. Disindir aja kerasa kan? Di sini nggak kerasa, gimana Pak? Misalnya beberapa hari belakangan ada berita Kepala Bappenas mengaku belum tahu bahwa sebagian lahan di ibu kota negara baru itu masih konsesi tambang. Itu yang beritain Tempo. Terus saya tweet, nggak mungkin Kepala Bappenas nggak tahu. Ini pasti Tempo yang bikin hoax gitu. Itu mereka nggak ngerti bahwa aku lagi nyindir gitu loh. Tolong Tempo diselidiki gitu. Masa Kepala Bappenas nggak ngerti bahwa katanya undang-undang ini udah studinya lama, ada naskah akademis, masa sampai Ketua Bappenas nggak ngerti bahwa di situ ada, itu nggak ngerti kalau itu sindiran. Dikira aku betul-betul lagi nyerang Tempo. Mana sensitivitasnya? Saya bilang Pandawa itu Buya. Mudah-mudahan Buya juga nggak anti wayang. Enggak lah. Pandawa mau membangun Indraprasta, itu membabat alas namanya hutan Wonomarto. Di situ bukan saja Pandawa berdialog, bukan saja berdialog dengan penduduk asli, aboriginnya atau Indiannya, bukan saja berdialog, tapi namanya berganti. Puntadewa pimpinannya itu berganti dengan Yudhistira, itu pimpinan jin di situ. Namanya diambil dia. Arjuna jadi Dananjaya, itu nama jin. Pingten Tangsen jadi kembar Nakula Sadewa, itu nama jin yang di situ. Itu maksudnya apa? Lu ya kan gak usah dijelasin. Maksudnya kalau lu mau, jangan lu ya, gak boleh lu ya. Kalau kau mau membangun negeri itu di suatu tempat, bersatulah dengan tempat itu.
Jangan datang dengan membawa blueprint. Kalau kita sensitif nggak perlu dalang menjelaskan begini kan. Itu aja nggak ngerti maksudnya Pandawa membangun Indra Prasta, ganti nama dengan nama jin penduduk setempat. Itu nggak ngerti Pak Karni. Masa makin sensitif? Itu loh makanya judulnya salah ini. Masyarakat kita makin pekok. Tapi makin baperan iya. Walaupun harus diteliti lagi Pak Karni. Saya kan cuma seniman. Betulkah makin baperan? Karena setahu saya, setiap adat, tolong dicek Prof. Karim, setiap adat punya mekanisme memaafkan. Biasanya yang menghina itu disuruh nemuin ketua adat. Tolong dicek. Menyembelih korban, entah itu babi, entah itu sapi, entah itu apa, terus dibagi-bagi. Harusnya kan dimaafkan. Makanya tolong diteliti ya, aku ini cuma komen. 5 tahun yang lalu saya masih ngalami Mas Prof. Karim di Flores. Ada bule. Bule yang bilang bahwa kalau kamu nggak ini, aku akan begini. Artinya begini, si bule itu akan di PHK maksudnya. Si orang setempat bilang mau dibunuh. Salah paham kan? Dilaporkan ke polisi. Tapi akhirnya terjadi damai. Dia menyembelih ini ketemu adat. Tapi 5 tahun yang lalu politik belum masuk di situ Mas. Partai politik. Anggota DPR belum ada mungkin di situ. Nah ini maksudnya jangan-jangan masyarakat Sunda atau masyarakat Dayak atau Kalimantan bukan cuma Dayak sudah memaafkan. Tapi ada kompor. Tapi ada kipas. Yang mungkin kipas ini pengen jadi gubernur aku nggak tahu. Makanya kita diskusikan. Karena aku kok yakin sih Pak, enggak gitu. Aku banyak punya teman di Dayak, banyak banget punya teman di Sunda. Mulai dari Budi Dalton, Manjasat, enggak akan marah dikuduin. Sorry. Apa karena dikipas-kipas? Cuma dikituin. Tolong mari kita diskusi. Si di Flores itu karena bebas dari orang politik dan medsos belum luas. Oke, ada lagi medsos. Iya, betul. Belum disebar. Yang aku cerita bule yang tanda gini. Pokoknya kalau ini maksudnya dia PHK. Orang Flores bilang, "Oh, ini mau dibunuh." Lapor polisi, tapi damai, pakai upacara adat. Tapi belum disebar di medsos. Yang ketiga, jangan-jangan karena dulu belum ada undang-undang. Mari kita diskusikan Pak Kani. Jadi undang-undang ini memberi orang untuk dikit-dikit lapor. Kalau gitu, ayo kita sekarang duduk, minta beberapa seri, karena saya setuju Pak Kani tadi waktu kita ngomong belakang, ini kesatuan kita terancam loh. Saya tetap yakin Prof, bangsa yang bagus itu kalau tiap hari sindir-sindiran, ledek-ledekan. Yang akan dirugikan bukan cuma antropologi loh Pak, yang nggak bisa men-share ini loh, orang Madura begini, orang takut tersinggung. Film. Nggak bisa bikin dialog dasar lu Batak lu. Padahal untuk nggak bisa, siapa mau berani sekarang? Padahal itu kan guyonan biasa. Misalkan beli rokok terus jangan rokok ya nanti Sri Mulyani marah. Tapi nggak apa-apa, Sri Mulyani kan mau cukainya juga kan? Oke. Baru dinaikkan. Oke. Nggak apa-apa ya Bu Sri. Misalkan beli rokok terus kembaliannya diminta. Dasar lu Madura lu atau dasar lu Batak lu gitu misalnya, sorry. Gak mana ada sekarang berani film. Padahal di dalam sehari-hari ada. Yang susah kan banyak Pak Karni. Bisa nggak Pak Karni sebagai senior di bidang hukum mengusulkan dibantu pakar-pakar undang-undang itu hapus deh. Persatuan akan terancam kalau nggak ada gesekan-gesekan gitu sehingga tentremnya itu tentrem semu. Tentrem karena kita nggak berani ngomong. Dulu zaman Pak Harto saja saya berani ngomong di depan umum, kenapa Yesus tangannya begini? Enggak saya ngomong di sini nanti saya kena. Gitu loh. Kenapa kok orang Islam pakai toa? Sering kan? Ger-geran enggak soal. Orang Buddha biasa. Sekarang kita kok enggak berani mau jadi apa ini? Nah, maksudku undang-undang cabut. Udah cabut. Ada lagi faktor kedua. Apa?
itu medsos. Lah kalau medsos sih saya Itu nggak kan tahu Pak yang Karno. kipas tadi itu kan di medsos. Iya sih. Saya ini saya ini lagi dipanas-panasi di medsos supaya juga mengecam Edi Mulyadi. Gitu loh. Karena saya terlanjur mengecam Artelia Dahlan. Padahal saya nggak sebut nama. Cuman saya sebut begini. Yang terhormat PDI Perjuangan. Jika ada anggota Anda songong, selidiki dulu apakah itu watak apa watu. Kalau watu atau batu ada obatnya. Kalau watak nggak ada obatnya, pecat saja. Aku nggak nyebut arteria loh. Sekarang aku dikipasin nggak tahu ribuan, nggak tahu itu. Mana Mbak Tejo? Kok beraninya dasar kadrun? Prinsipku, aku nggak akan begitu kalau aku disuruh. Seandainya sebab agak disuruh, aku mungkin mengecam Edi Mulyadi juga. Tapi karena disuruh aku nggak mau. Gitu. Nah, maksudnya memang ngipas-kipas Pak. Jadi, nah Buya, saya yakin sama Pak Listio, jajarannya, mendukung mediasi di gini-gini. Tapi ketika media sosial, polisi juga harus memproses laporan itu Pak. Iya. Oke, mari kita diskusikan. Thank you. Baik. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita sampai di segmen penutup. Sekarang saya ingin dengar pendapat dari Wakil Ketua MUI, Buya Anwar Abbas. Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mendengar pandangan dan pendapat dari bapak-bapak yang ikut malam ini, ada satu pernyataan yang sangat mengganggu hati dan pikiran saya. Itu pernyataan Pak Sujiwo Tejo yang menyatakan bahwasanya persatuan kita sekarang ini sedang terancam. Ya, saya karena dari Majelis Ulama Indonesia, saya akan mengutip ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan kamu itu berpecah belah. Oleh Ibnu Khaldun, ayat ini dikonversi menjadi teori kausalitas. Jika seandainya suatu bangsa ingin maju dan ingin kuat, maka rasa asobiyah di antara di kalangan warga bangsa tersebut juga harus kuat. Rasa asobiyah itu kalau dalam bahasa kita ini adalah rasa kebersamaan dan rasa persatuan serta kesatuan di antara kita harus kuat. Sementara tadi Pak Sujiwo Tejo mensinyalir ya, bahwa di negeri ini sekarang sedang ada masalah yang menurut saya sangat fundamental. Di mana negeri kita sekarang ini sedang dilanda oleh krisis, di mana persatuan dan kesatuan kita terusik. Jadi oleh karena itu kesimpulan saya berdasarkan teorinya Ibnu Khaldun tadi, jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka Indonesia masa depan menurut saya akan menjadi negara yang akan porak-poranda. Dan kalau saya tidak salah, Pak Prabowo ketika
berdebat dengan Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa ada lembaga di luar negeri yang memprediksi bahwa Indonesia akan hancur, akan berserak-serak tahun 2030. Timbul pertanyaan, kalau seandainya itu terjadi, maka negeri ini bubar. Timbul lagi pertanyaan, apa yang buat negeri ini bubar? Itu yang Pak Sujiwo Tejo sinyalir tadi. Karena rasa persatuan dan kesatuan di antara kita sekarang ini sudah menipis. Nah, inilah yang bagi saya yang menjadi titik perhatian. Oleh karena itu menurut saya sebagai bangsa kita harus berupaya dan berusaha bagaimana caranya supaya persatuan dan kesatuan di antara kita ini semakin kuat dan semakin kuat. Tetapi langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang kita buat tidak mengarah ke situ. Begitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, PricewaterhouseCoopers membuat prediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara adik kuasa di dunia, di mana negeri kita akan menempati posisi ranking 4 terbesar PDB-nya. Ya, kalau seandainya situasinya berjalan normal-normal saja seperti sekarang ini. Tapi kalau yang dikatakan oleh Pak Sujiwo Tejo tadi, enggak kita manage, tidak kita kelola dan tidak kita perbaiki, ya itu mimpi bagi saya. Nah, oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, ini hoax, buzzer ya, ini harus diberhentikan menurut saya. Buzzer-buzzer ini ya, yang menurut saya itu anti terhadap kebenaran ya, yang tidak mau berdialog, yang mau menang sendiri, menurut saya tidak boleh ya. Yang namanya bangsa ini milik kita bersama. Ya. Dan kita sudah punya falsafah namanya Pancasila. Dan kita punya hukum dasar namanya Undang-Undang 45 ya. Kita bisa berbeda-beda pendapat di dalam memahami Pancasila, dalam memahami hukum dasar Undang-Undang 45 itu. Tetapi jangan kita menganggap bahwa kita lebih tahu, bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Sehingga saya melihat ya, banyak sekali orang-orang di negeri ini yang menuding Anda anti Pancasila. Ketika saya selidiki itu orang, dia tidak sembahyang. Dia tidak ke gereja. Di mana Pancasilanya? Kalau dia memang konsisten dan konsekuen menyatakan diri Pancasila, bahwa orang tidak Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dia harus melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Kalau dia seorang muslim, dia harus sholat. Dia harus puasa, dia harus berzakat, dia harus naik haji. Kalau dia orang Kristiani, dia harus beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kalau dia Hindu Buddha, dia harus beribadah sesuai dengan ajaran agama. Dia harus tunduk dan patuh pada ketentuan agamanya. Tapi apa yang terjadi hari ini kita lihat? Ya, kita ini menuding Anda anti Pancasila, Anda anti ini, Anda anti itu. Padahal dia sendiri juga tidak seperti itu begitu ya. Oleh karena itu bagi saya ya, karena ini waktu sangat pendek, sebenarnya ada sebuah ide dan gagasan yang sudah pernah diimplementasikan oleh Pak Jokowi dalam kabinet beliau yang pertama ya, dalam periode yang pertama. Yaitu beliau membentuk sebuah dewan namanya Dewan Kerukunan Nasional. Jadi oleh karena itu bagi saya ya, kalau hari ini saya lihat ya, jika ada orang berkata salah, langsung dijerat dengan pasal. Dengan undang-undang dan pasal. Dengan hukum. Langsung dijerat. Pendekatannya langsung pendekatan hukum. Padahal pendekatan di dalam pergaulan kita ini bisa multi ya. Salah satunya adalah kita bisa melakukan pendekatan yang bersifat dialogis, pendekatan musyawarah. Oleh karena itu bagi saya ya, kalau seandainya ada orang berbeda pendapat dengan kita, misalkan Habib Rizik berbeda pendapat dengan kita, ya jangan langsung dijerat dengan pasal yang ada dalam undang-undang ITE, misalkan dalam ini dan itu. Tetapi ayo kita ajak berdialog, kita ajak berdiskusi ya. Kenapa kita berbeda pendapat? Ada 3 kemungkinan sebabnya kita berbeda pendapat. Yang pertama berbeda informasi. Karena berbeda informasi kita berbeda pendapat. Yang kedua berbeda kepentingan. Ya, si A punya kepentingan seperti ini, si B punya kepentingan seperti ini, sehingga akhirnya bertabrakan. Yang ketiga adalah karena berbedanya sudut pandang kita dalam melihat masalah. Oleh karena itu bagi saya ya, saya sudah berkali-kali menyampaikan melalui media, karena menurut saya kebencian dan konflik yang terjadi di antara kita sebagai warga bangsa ini menurut saya sangat tajam dan sangat mengganggu dan sangat mendukung bagi terciptanya rusaknya persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa kita.
Maka saya mengusulkan, kebetulan ada Pak Mahfud MD, saya mengusulkan supaya Dewan Kerukunan Nasional yang pernah ada dibentuk oleh Pak Jokowi dan waktu itu ketuanya adalah Pak Wiranto sebagai Menko Polhukam dan sekretarisnya kalau saya tidak salah Profesor Dr. Jimli Asidiki ya. Oleh karena itu saya minta supaya itu dihidupkan kembali, diaktifkan kembali. Sebenarnya Dewan ini tidak perlu ada kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu berfungsi secara baik. Tetapi kan Dewan Perwakilan Rakyat ini menurut saya dia tidak lagi menjadi dewan yang mewakili rakyat. Tetapi dialah menjadi dewan awal. Kan kalau kita bicara tentang demokrasi ya, itu adalah dari rakyat bersama rakyat untuk rakyat. Memang anggota dewan kita ini dari rakyat. Tetapi setelah dia duduk di Senayan, dia tidak lagi bekerja untuk rakyat. Tetapi dia bekerja untuk pemilik kapital. Dia bekerja bersama pemilik kapital. Dia bekerja untuk kepentingan pemilik kapital. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kesenjangan dan kecurigaan. Ya, sehingga menurut saya kalau ini tidak diperhatikan secara serius dan bersungguh-sungguh oleh pemerintah dan oleh kita semua, saya tidak mau membebankan ini kepada pemerintah saja, oleh kita, oleh pemerintah dan rakyat ya, maka menurut saya masa depan Indonesia menurut saya akan suram dan saya tidak mau itu terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar. Sekarang kata penutup saya mintakan dari Menko Polhukam. Tema kita malam ini ujaran kebencian. Kenapa kita makin sensitif? Dan pembicaraan mengerucut bahwa kita itu sekarang memang terancam berpecah belah. Karena pertama kita itu terdiri dari sekian ratus pulau. 17.000 pulau. Sekian ratus suku. Dan itu kalau sebuah gotok-gotokan atau celah-mencela, itu kita akan pecah nantinya. Kesatuan Persatuan Bangsa. Tadi Sujiwo Tejo bilang bahwa ini penyebabnya pertama adalah Undang-Undang ITE. Kedua buzzer yang mengipas-kipas kalau ada ada orang salah ngomong atau ada salah ucapan. Dan ini dibesar-besarkan dan tergantung kepentingan politik. Bahkan Sujiwo Tejo juga melihat ada unsur politik juga. Ketika satu daerah tidak banyak orang politiknya, banyak hal bisa didamaikan saja. Gitu. Sementara sekarang tidak, harus ke polisi. Kira-kira gitu Pak. Ada kecemasan dari forum bahwa bangsa kita akan pecah. Atau negara kita pecah. Silakan Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih kalau gitu informasinya. Saya ngikuti yang terakhir dari Kiai Anwar Abbas saja tadi. Jadi ya memang benar kita nih banyak buzzer sekarang ini. Cuma buzzer itu siapa? Jangan dianggap buzzer itu hanya pendukung pemerintah. Justru dari yang lawan pemerintah, kalau pemerintah mengeluarkan ini salah sedikit, itu disalah-salahkan, lalu kami diserang habis-habisan. Jadi sama, buzzernya ada dua pihak. Dan masing-masing nampaknya punya modal yang besar ya, atau punya teknologi yang canggih juga. Kadang-kala hal-hal yang tidak benar berkembang gitu, dikembang-kembangkan gitu. Sama, saya paham banyak orang kritik pemerintah lalu diserang ya oleh orang yang dianggap buzzer pemerintah. Nah, oleh sebab itu fakta. Pertama, jangan katakan buzzer itu hanya satu. Buzzer itu banyak sekarang berseliweran. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, ya sebenarnya kalau sikap pemerintah itu sama loh. Dari pihak manapun itu ditindak. Kadang-kala kan orang menuduh pemerintah tuh enggak tuh hanya yang pihak ini saja yang ditindak. Saya
tahu bahwa kira-kira saya akan ditanya itu, maka saya catat nih semua. Yang dari pihak sana yang ditindak sekian orang, yang dari sini yang ditindak ada sekian orang, misalnya yang bukan hanya yang menghina agama Islam ya, yang ditindak, tetapi juga yang menghina agama lain. Itu misalnya kasus penistaan agama Hindu, Desa Made namanya tuh masuk penjara juga. Yang menghina agama Islam seperti Kece masuk perdana juga. Tapi juga dugaan kebencian terhadap agama Kristen juga itu masuk juga. Jadi sebenarnya kalau pemerintah itu proporsional saja, cuma sekarang pendekatannya restoratif justice. Kalau kiranya itu tidak terlalu menimbulkan permasalahan yang besar dan lebih personal gitu, delik aduan gitu ya didamaikan dulu gitu, didamaikan dulu. Jadi sebenarnya kalau standar hukumnya itu sama saja gitu, sama ada yang ditindak. Misalnya kan ada orang kalau bazar luar itu mengatakan mau pemerintah tuh kalau orang yang menghina Islam dilindungi, maka Ahok masuk juga gitu kan. Ahok juga di penjara, yang lawannya Ahok juga di penjara, kan sama aja sebenarnya kalau dari sudut itu. Nah, saya memang begini, kalau sekarang negara mau pecah, alhamdulillah kita sadar itu. Ya, kita menyadari itu ada gejala perpecahan, tetapi ini kan bagian juga dari apa yang diperjuangkan oleh kita dulu. Gitu. Sekarang tuh pemerintah gitu, kalau ada orang melakukan sesuatu, yang satu bilang itu harus ditangkap, tapi kalau ada satu yang bilang gitu, jangan, itu harus diajak dialog dulu gitu, kan selalu ada yang begitu, ada yang minta ditangkap, ada yang minta dialog, kan gitu, selalu ada. Coba yang kasus mana coba yang tidak ada gitunya, yang sekarang sedang rame misalnya soal Kalimantan itu sudah orang berdemo semua, tapi lalu ada juga orang sana yang membela, udahlah dimaafkan dan begini, ini dialog aja, itu selalu ada. Oleh sebab itu mari kita kawal ini kehidupan masyarakat ini. Kalau saya pemerintah itu sudah membuat kebijakan, satu restoratif justice, hal-hal yang bisa didamaikan, diselesaikan di luar dengan dialog, terutama kalau perbedaan politik itu ya diselesaikan aja di luar, apalagi cuma perbedaan politik gitu. Cuma ya harus bertanggung jawab lah kalau perbedaan politik itu. Kadang-kala kan orang mengatasnamakan dua hal, satu demi membela rakyat, lalu menuduh orang melakukan sesuatu yang melanggar hak rakyat. Tetapi ketika buktikan gitu, dia malah yang dituduh kan yang selalu membuktikan. Ya Anda kalau merasa tidak, buktikan dong. Kalau tidak, masa pejuang HAM begitu gitu. Kalau Anda menuduh, Anda yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Jangan misalnya Bang Karni nuduh saya korupsi, lalu saya bilang enggak gitu. Lalu Bang Karni bilang buktikan kalau Anda tidak. Itu kan sekarang muncul hal-hal kayak gitu. Itu tidak baik gitu. Kebebasan yang melampaui batas. Ini kan kita baca nih kasus yang sekarang sudah ramai itu, kadang orang begitu, orang dituduh sesudah membantah, dia bilang buktikan kalau tidak. Lalu yang kedua dibilang lagi begini, kalau Anda merasa tidak ya diem aja lah, nggak usah ribut. Lah kan nggak benar. Kalau orang dituduh lalu diem dikira iya oleh yang lain, oleh yang satu. Kalau merasa tidak benar tuduhannya ya diam aja. Kalau orang yang ribut tuh dituduh kan karena benar kan gitu. Itu enggak fair juga cara berjuang kayak gitu. Ada yang juga mengatasnamakan kebebasan akademik gitu. Saya ini akademisi, jadi berdasar fakta. Akademisi bukan begitu. Kebebasan akademik dengan kebebasan politik itu berbeda. Kebebasan akademik itu ketika dia mengatakan sesuatu, ada fakta-fakta ilmiah, ada metodologinya, ada analisisnya. Kalau hanya konstatasi lalu dia nuduh orang korupsi misalnya, buktinya Anda ada, lalu bilang ketika dibalik Anda memfitnah, lalu mengatakan, lu saya ini kan akademisi, kan bebas ngomong. Nggak boleh begitu dong, akademisi bukan begitu. Akademisi itu standar akademiknya itu harus jelas. Beda antara hak politik dengan hak akademik. Kebebasan politik dan kebebasan akademik itu dua hal yang berbeda. Mari kita fair di situ. Nah soal undang-undang ITE, Bang Karni, pemerintah sekarang sudah jelas ya
per tanggal 16 Desember resmi mengajukan revisi kepada DPR. Sudah ada supresnya. Karena kita tahu kritik-kritik itu. Kalau ada apa-apa kok menggunakan undang-undang ITE gitu. Yang perlu diingat bahwa yang sekarang ngeritik undang-undang ITE ini adalah orang-orang yang dulu memperjuangkan undang-undang ITE ini. Gitu. Yang sekarang di DPR banyak teriak-teriak itu ITE, dia dulu partai dia yang berjuang. Karena apa? Karena dulu kan banyak fitnah-fitnah melalui medsos, melalui Twitter, melalui internet dan sebagainya. Lalu masa yang begini dibiarkan, rusak kita ini kalau begini, dibuatlah undang-undang ITE. Nah sekarang katanya itu digunakan untuk menekan orang. Ya, kita bereaksi, mari kita perbaiki dan kita sudah akan memperbaiki agar semuanya ini bisa berjalan dengan baik lah. Tetapi bagaimanapun ya kita terima aja semua pendapat-pendapat itu, hanya supaya diingat satu, kalau bicara buzzer itu bukan hanya satu. Kalau lihat kuantitasnya di media, yang buzzer dari sana banyak, buzzer dari sana banyak, buzzer dari sana norak, dari sini norak gitu, sama-sama ada gitu. Dan kita tidak tahu siapa yang membiayai gitu. Ketika ditanya kepada saya, itu kok ada buzzer? Itu saya nggak pernah tahu di mana diaturnya, siapa yang mengatur gitu. Tapi juga yang dari sana juga banyak yang begitu gitu. Nah, oleh sebab itu Bang Karni, ya silakan, ini bagus ini acara ini biar masyarakat mendengar bahwa kita punya problem itu. Memang kalau yang katanya Pak Prabowo dulu Indonesia akan pecah tahun 2020 itu sudah diklarifikasi bahwa itu bacaan dari sebuah novel judulnya Ghost Fleet gitu. Jadi katakan suatu saat Indonesia tidak ada, besok itu akan terjadi. Itu novel, tidak ada faktanya. Tapi kalau kita baca McKinsey, dan itu tadi sudah dikutip PricewaterhouseCoopers gitu, ya, itu Indonesia itu akan menjadi negara besar. Ya caranya kalau tidak pecah gitu. Caranya kalau tidak pecah, kita bersatu. Ya silakan, mari kita kelola sama-sama. Pemerintah ini kan tinggal bergantian. Ini yang sekarang bicara-bicara gitu, coba besok kalau pemerintah ini diolah agar negara ini selamat gitu. Itu tidak masalah karena negara itu harus terus berjalan. Menurut saya harus selamat, siapapun yang memerintah ya harus menjaga keseimbangan itu. Itu aja kalau saya, Bang Karni. Baik, terima kasih. Bagus sekali wejangannya. Pemirsa, bagaikan simfoni musik yang terdiri dari not yang berbeda-beda, tapi menciptakan keindahan karena perbedaan tersebut. Felix Mendelssohn, komposer Jerman. Kita ketemu ILC yang akan datang.